that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, is this somebody? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah Linguistik yang diampu oleh dosen pemangku Bapak Roni Nura Syafroni. Nah, di sini kami akan membahas kosakata dalam komunitas. Baik, sebelum melanjutkan videonya, mari kita perkenalan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, yaitu Adi Putri Aulianur. Saya Dasar Posisi Kulit. Saya Nora Zaisnaini. Saya Anissa Delia Fetria. Saya warga Kulit. Baik, karena kita sedang berkali dulu. Selamat menonton. DMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dan dari fakultas mana dan prodi mana, Kak? Baik, perkenalkan aku Rasya Nora Hanif dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Pertanyaan pertama, sejak kapan Kakak bergabung dengan komunitas ini? Baik, semenjak kuliah kebetulan aku mengikuti organisasi kemahasiswaan. Di semester 2 aku mengikuti himpunan mahasiswa sebagai anggota. Lalu di semester keempat aku sebagai steering committee. Lalu di semester ini aku sebagai anggota komisi badan legislatif di tingkat fakultas. Wah, banyak sekali ya. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan dalam komunitas Kakak? Oke, untuk himpunan kan karena lembaga eksekutif ya. Jadi dia tuh ngadainnya kayak seminar, webinar, workshop. Kalau juga kita ada program bonding ke teman-teman, kita ada klasik, itu kumpul asik. Terus kita ada upgrading juga untuk meningkatkan pemahaman soft skill dan hard skill juga. Terus kita ada juga musyawarah mahasiswa, itu setiap ganti periode kepengurusan. Nah, untuk BLM sendiri karena ini sifatnya legislatif ya, jadi kita mengadakan masa orientasi pengurus yang diikuti oleh teman-teman Ormawa di eksekutif. Lalu kita juga ada sertijab, serah terima jabatan. Lalu juga kita kemarin baru mengadakan upgrading untuk peningkatan skill juga. Terus kita juga ada yang namanya sidang paripurna. Kita juga melaksanakan sidang controlling juga nih buat teman-teman Ormawa. Keren banget ya. Selanjutnya, adakah istilah atau kosakata khusus yang sering digunakan dalam komunitas? Oke. Untuk di eksekutif sendiri di himpunan itu ada yang namanya BPH, Badan Pengurus Harian, atau biasa dikenal dengan SC, Steering Committee. Nah, itu biasanya ketua himpunan, sekretaris himpunan, ketua himpunan, wakil ketua himpunan, sekretaris, dan bendahara. Nah, untuk BPH sendiri itu sama seperti SC, cuma bedanya ada tambahan ketua divisi dari masing-masing divisi kayak gitu. Terus untuk di legislatif sendiri itu ada yang namanya komisi 1, 2, 3. Jadi setiap komisi itu punya tugasnya masing-masing. Kayak misalkan yang komisi 1 itu legislasi, yang kedua itu perihal budgeting, dan yang ketiga itu penyerapan aspirasi. Yang selanjutnya, apakah istilah-istilah tersebut berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, atau buatan dari komunitas Kakak sendiri? Untuk bahasa kayak gitu sebenarnya dari bahasa asing ya, karena kan kayak steering committee itu dari bahasa Inggris yang kita tahu. Terus juga mungkin kalau bahasa daerah nggak ada. Terus kita juga kenapa namanya struktural seperti itu, memang ada BPO-nya sendiri. Kalau misalkan mau diubah itu harus ada namanya sidang lagi. Karena kita legislatif jadi sidang, tapi kalau di Ormawa itu adanya di musyawarah mahasiswanya. Kayak gitu sih. Untuk bahasa daerah nggak ada. Paling kalau misalkan bahasa ini mah kayak jargon itu nggak ini sih. Bukan bahasa sendiri berarti jargon ya. Terus menurut Kakak, fungsi kosakata atau istilah khusus ini apa sih yang membuat komunitas misalkan bikin lebih akrab, identitas, atau mempermudah komunikasi? Benar, dengan adanya kosakata seperti itu jadi kayak memudahkan juga kan, kayak misalkan ketua dipanggil langsung BPH, jadi langsung general gitu. Kalau misalkan kita sebut BPH, oh berarti ada ketua, wakil, sekre, bendahara, dan kadif-kadifnya kayak gitu sih. Oke, yang terakhir nih, ada istilah favorit Kakak nggak atau yang unik menurut Kakak?
Mungkin istilah nggak ada sih, paling kayak jargon dari si Ormawa itu sendiri. Misalkan kalau di himpunan aku ada jargonnya sendiri, di legislatif juga ada, kan karena aku legislatif jadi ada jargon sendiri lah. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Halo, selamat pagi Kak. Pagi. Perkenalkan saya Rini Putri Nur. Nah, baik, saya akan langsung mengajukan pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa, dari prodi apa, serta organisasi apa yang Kakak ikuti saat ini? Ya, perkenalkan, nama saya Aumi Firly Miklas Azahra, bisa dipanggil Aumi. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 2024. Sejauh ini saya mengikuti organisasi jurnalistik di fakultas. Jurnalistik ya Kak. Kalau boleh tahu sejak kapan Kakak bergabung jurnalistik Kak? Sejak semester 1 dari awal. Dari awal ya. Kalau boleh tahu apa saja sih Kak kegiatan di jurnalistik itu? Kalau misalkan untuk kegiatan sendiri, itu karena saya divisi multimedia dan di bagian editor, itu tuh kerjanya proker yang biasa dilakuin itu kayak ngedit video, ngulik itu kayak ngobrol with jurnalistik sama mading audio visual. Cuman kalau misalkan ada kegiatan proker besar seperti upgrading, seminar nasional, studi banding, itu kegiatannya pasti ada rapat-rapat kayak gitu sih, buat bahas menentukan acara nanti tuh akan seperti apa. Banyak juga ya Kak kegiatannya. Lalu kalau di organisasi Kakak, adakah istilah atau kosakata khusus nih yang di organisasi Kakak? Sebenarnya kosakata ini tuh umum ya, cuman saya baru nemuinnya tuh di dunia perkuliahan seperti reach out, terus nendres, itu tuh apa sih gitu. Menurut Kakak nih, fungsi kosakata yang ada di dalam organisasi Kakak itu buat apa aja sih Kak? Sebenarnya buat apa ya, buat identitas baru, terus biar kitanya juga lebih akrab dengan kosakata tersebut gitu. Jadi nanti pas waktu ada rapat misalnya, gak bingung lagi itu tuh apa sih artinya gitu. Oke. Nih kalau dari istilah semua di organisasi Kakak itu, menurut Kakak yang paling favorit atau unik nih Kak? Tahu nggak? Apa ya, Menres paling ya, kayak itu tuh artinya manajemen resiko, yang dimana kita tuh harus bisa memanajemen resiko, hal apa ya, kayak manajemen resiko untuk kedepannya itu akan seperti apa gitu. Oke, makasih ya Kak. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kakak. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan dulu. Nama saya Danum Brahman Tekaf Syetatiusi dari kelas 1 BPBSI Angkatan 25. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pertanyaannya ya Kak. Kalau boleh tahu Kang Danu, Kakak ini ikutin UKM apa aja sih Kak? Kebetulan aku ikut UKM Teater Gabung. Oke, teater gabung ya Kak. Kalau gitu, apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan di komunitas Kakak teater? Oke, jadi kalau untuk kegiatan sendiri kita itu biasanya ada pementasan. Lalu juga kita ada yang namanya studi pentas. Jadi studi pentas itu adalah pengangkatan pementasan juga. Jadi pementasan angkatan anggota baru agar bisa diangkat menjadi anggota biasa. Oke. Lalu juga kita ada kelas kesenian. Dan kelas kesenian itu ada musik, ada kepenulisan, ada keaktoran, lalu juga mungkin ada melukis juga dan lain-lain mungkin. Banyak juga ya Kak. Kalau begitu, adakah istilah atau kosakata khusus yang sering digunakan dalam komunitas teater gabung? Oh, kita ada ciri khas nih, kalau di teater gabung itu kita ada sebutannya nama suci. Nama suci itu bisa didapetin ketika kita udah kita join ke teater gabung. Dan nama suci aku sendiri itu udah onde. Ya, lalu kita ada yang disebut dengan musang. Musang itu musyawarah anggota. Lalu juga ada apa ya istilahnya yang lain? Yang itu tadi sih musyawarah, stupen itu tadi studi pentas ya. Itu juga salah satu istilah yang ada di dalam
teater gabung, yaitu proses pementasan untuk pengangkatan anggota baru. Oke. Jadi menurut kakak fungsi yang telah kakak sebutkan itu khusus untuk buat keakraban gitu sama lebih identitas gitu ya kak? Iya, kurang lebih seperti itu.